Pasal 10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaannya akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikianlah juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius pasal 10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Lalu 12 rasul muridnya itu dipanggil dan diberi kuasa kepada mereka untuk apa? Mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi saudara, seperti Tuhan memperlengkapi para muridnya, dan demikian juga saudara saya sebagai murid, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasanya, agar kita punya kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi saudara, siapkan diri saudara untuk masuk dalam perutusan. Tuhan memperlengkapi kita untuk kita siap menuai jiwa bagi Tuhan. Dan 12 rasul pertama itu adalah Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Itulah 12 murid pertama yang dipanggil Tuhan. Seperti Tuhan memperlengkapi muridnya 12 rasul pertama, demikian juga hari ini Tuhan memperlengkapi saudara dan saya untuk melanjutkan pekerjaannya di muka bumi ini. Yesus mengutus ke-12 rasul dan ia berpesan, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang percaya, tapi hari ini mereka dalam kepahitan, sakit hati, kecewa, mengundurkan diri dari pelayanan, pindah gereja. Mereka dalam keadaan putus asa, kehilangan pengharapan. Mereka domba yang hilang dari umat Israel. Dan itu tugas saudara dan saya sebagai murid yang diutus Tuhan. Mari bawa mereka kembali datang kepada Tuhan. Hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa untuk dikatakan menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Tuhan sudah memberikan itu dengan cuma-cuma, maka Tuhan mau kita juga memberikannya dengan cuma-cuma. Jangan menuntut sesuatu dari orang-orang yang saudara doakan. Dan bahkan Tuhan berkata ketika Tuhan mengutus kita, gak perlu kita bawa apa-apa. Jadi tidak usah bawa emas, perak, tembaga dan ikat pinggang. Jangan membawa bekal dan perjalanan. Jangan kamu bawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saya percaya Tuhan memelihara saudara ketika Tuhan mengutus saudara. Tidak akan saudara dibiarkan, diperlengkapi dengan bekal, diperlengkapi dengan tempat tinggal. Jadi pada saat saudara sampai di kota atau di desa itu, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Siapa yang dimaksud layak? Apabila kamu masuk rumah itu, berilah salam jika mereka layak menerimanya. Artinya orang itu memang sudah dipilih Tuhan untuk memberi tumpangan buat saudara. Jadi mereka yang dilayakkan untuk menerima berkat daripada
hamba-hambanya yang tinggal di sana. Tuhan memberkati orang-orang yang menerima dan menyambutnya. Tetapi ketika kita sampai di satu tempat, kita memberi salam, tetapi mereka tidak menerima salam kita, maka dikatakan keluar, tinggalkan rumah itu atau kota itu, kebaskan debunya dari kakimu. Sesungguhnya Tuhan berkata, hari penghakiman nanti tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu, yaitu tempat di mana saudara ditolak. Ketika saudara diutus pergi ke satu tempat dan ada orang yang tidak menerima saudara, maka Tuhan sendiri yang akan membalaskannya kepada mereka. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, serigala binatang yang buas. Ya, siap-siap saja ketika saudara diutus, saudara akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dianiaya, direndahkan, dimaki, dihina. Ya, siap-siap saudara, dalam pelayanan itu yang akan terjadi. Karena memang kita ditempatkan di tempat yang seperti demikian. Tetapi Tuhan bilang, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Tetap hati kita tulus saudara, dan Tuhan memberikan hikmat untuk kita berpikir. Waspadalah terhadap semua orang. Nah, dikatakan akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja sebagai suatu kesaksian. Dikatakan Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk kita menyaksikan tentang Tuhan di hadapan mereka yang tidak mengenal Allah. Saudara, saya percaya Tuhan berkata, tidak usah takut, tidak usah khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Roh Kudus sendiri akan mewahyukan perkataannya di dalam perkataan saudara. Jadi bukan kita yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Dia akan berkata-kata dalam kamu. Dan dikatakan orang akan menyerahkan saudaranya itu dibunuh. Ayah akan anaknya, anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Ini akhir zaman, dan itu yang sedang terjadi saudara. Kita akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan artinya ia tetap melayani, ia tetap beribadah kepada Tuhan, ia tetap fokus kepada Tuhan, ia tetap melakukan kebaikan, dia tetap beritakan Injil dan tetap melakukan firman Tuhan sampai Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Nah, orang yang demikianlah akan memperoleh keselamatan. Kalau kita dianiaya di dalam kota yang satu, larilah ke kota lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya saudara tidak terasa selagi saudara pergi beritakan Injil, selagi saudara melakukan kebaikan, lalu tiba-tiba sangkakala berbunyi dan kita akan di awan-awan permai bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada Tuhannya. Artinya kalau Yesus mengalami hal-hal demikian, kita pun juga akan mengalaminya. Tapi biarlah kita seperti murid, dikatakan mereka berbahagia karena ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Apa yang kita alami itu sudah Yesus alami terlebih dahulu. Teladan Yesus, biarlah itu menjadi panutan buat kita. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Ya saudara, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun tertutup tidak akan dibuka, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan, semuanya telanjang. Percayalah, kebenaran akan disingkapkan sama Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah, tapi itu bukan bagian kita untuk menghakimi. Tidak apa-apa, terima saja. Nah, itulah saudara teladan Yesus yang Tuhan mau kita melakukannya. Dan dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang. Apa yang dibisikkan telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Ya saudara, kita yang di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tujuan Tuhan mengizinkan kita dalam kegagalan supaya kita sadar kita perlu Tuhan. Kita saksikan kepada orang lain, jangan melakukan seperti saya dalam kegagalan, karena dampaknya yaitu sesuatu yang tidak mengenakan. Bersaksi bukan hanya apa yang enak yang saudara alami, tapi bersaksi juga kegagalan saudara. Tidak perlu saudara takut untuk menceritakannya. Jadi dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jadi jangan takut kepada manusia lebih daripada takut kita kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan lebih lagi.
Dan dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara bayangkan, tidak ada satupun kita yang tahu berapa jumlah rambut kita, tapi Tuhan tahu. Maksudnya adalah apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita bayangkan, Tuhan itu tahu saudara. Apa yang menjadi masalah kita, Tuhan itu ngerti. Jadi tidak perlu takut saudara untuk setiap kejadian kita alami. Bapa di surga sudah mengetahuinya. Jadi yang diperlukan adalah percayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apalagi kita saudara, dengan masalah kita Tuhan tahu. Dan Tuhan siap menjawab setiap seruan kita. Karena mereka yang berseru kepada Tuhan itulah yang akan menerima jawaban. Jadi oleh karena itu datanglah tetap kepada Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tidak usah malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Ada banyak orang yang menyembunyikan identitasnya sebagai orang Kristen, tapi kita tidak boleh demikian. Barang siapa menyangkal, maka Bapa di surga akan menyangkali. Ya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Saudara, ketika kita mengikut Yesus pertama kali, ada banyak pertentangan di dalam keluarga. Ya, ada banyak masalah yang akan kita terima dari sekeliling kita. Mungkin seorang istri dekat sama Tuhan, suami mulai komplain ketika istrinya sibuk ikut persekutuan, ikut ibadah, ikut doa, mulai ada komplain dari suami, dari anak-anak, ya seperti itu. Dari ibu mertuanya yang melihat juga protes. Nah, seperti itu biasa itu akan terjadi saudara. Bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi bapak atau ibu lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tapi Tuhan yang melihat cinta kita kepada Tuhan, Dia akan menolong. Seperti dikatakan, satu orang percaya, seluruh isi rumah akan dimenangkan. Mereka yang menentang, mereka yang melarang, mereka dijamah Tuhan, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dekat kepada Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian saudara, jangan pernah mundur, mengurangi dan menjauh daripada Tuhan. Ingat, itu yang iblis mau, menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi ketika kita tetap mempertahankan iman kita, walaupun mungkin kita dipenggal, maka percayalah kita akan memperoleh hidupnya sesungguhnya di dalam kekekalan. Dan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Jadi Tuhan mau saudara, marilah kita menerima setiap murid-murid Tuhan lainnya. Contoh di dalam kula atau komsel, rumah saudara dipakai untuk beribadah, untuk tempat berdoa. Sambutlah mereka tamu-tamu Tuhan, berikan yang terbaik. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Secangkir air yang diberikan kepada murid Tuhan yang hadir di rumah kita, itu saja sudah diperhitungkan Tuhan. Apalagi ditambah soto, ditambah makanan-makanan lainnya. Jadi oleh karena itu, berilah yang terbaik dengan penuh sukacita dan dengan tulus hati. Maka ketika engkau menyambut mereka, engkau akan menerima upahnya. Demikian Tuhan Yesus memberkati.